menjelaskan garis lintang dan garis bujur suatu daerah. Letak suatu wilayah ditentukan dengan menggunakan letak astronomisnya. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang pada peta. Garis bujur adalah garis khayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Garis bujur berfungsi untuk menentukan pembagian waktu di seluruh permukaan bumi. Setiap jarak 15 derajat ke arah bujur timur atau bujur barat akan menunjukkan selisih waktu sebanyak 1 jam. Garis lintang adalah garis khayal yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi. Garis lintang membelah bumi menjadi belahan bumi utara dan bumi selatan. Belahan ini berpusat pada garis lintang 0 derajat atau garis khatulistiwa. Garis lintang berfungsi untuk menentukan perbedaan zona iklim di bumi, seperti tropis, subtropis, sedang, dan kutub. Ayo perhatikan gambar garis lintang dan garis bujur berikut. Letak Indonesia. Letak astronomis Indonesia terletak pada garis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia merupakan salah satu negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa atau garis ekuator adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi 2 belahan, yaitu bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Wilayah yang dilalui garis khatulistiwa akan beriklim tropis dan memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia yaitu terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan Indonesia juga terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Ayo perhatikan gambar letak astronomis dan letak geografis Indonesia. Kenampakan alam Indonesia. Kenampakan alam adalah segala hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Kenampakan alam dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah daratan dan wilayah perairan. Kenampakan alam wilayah perairan. Yang pertama, laut. Laut merupakan kumpulan air asin yang memisahkan daratan yang satu dengan lainnya. Laut dimanfaatkan sebagai tempat mencari ikan, olahraga air, dan sarana transportasi antar pulau. Yang kedua, sungai. Sungai adalah aliran air yang panjang dan besar yang berada di daratan. Aliran sungai mengalir dari hulu atau pegunungan ke hilir atau ke muara. Sungai biasanya dimanfaatkan sebagai irigasi lahan pertanian, pertambakan, dan sarana olahraga air. Yang ketiga, danau. Danau adalah cekungan luas yang digenangi air.
Danau alami terbentuk melalui akibat pergeseran dasar bumi dan kawah gunung yang terisi oleh air hujan. Danau dimanfaatkan sebagai sarana olahraga dan budidaya ikan air tawar. Kenampakan alam wilayah daratan. Yang pertama, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daratan luas yang memiliki ketinggian 200 sampai dengan 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan, tempat wisata, dan perkebunan teh. Yang kedua, dataran rendah. Dataran rendah adalah hamparan tanah luas yang memiliki ketinggian antara 0 sampai dengan 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan masyarakat, lahan pertanian, perkebunan, dan perindustrian. Pantai. Pantai adalah dataran yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai dimanfaatkan sebagai objek wisata, tambak garam, pemukiman nelayan, dan pelabuhan.